warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kuliah subuh ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tentang membangun kerohanian. Membangun kerohanian melalui pembahasan kata-kata, yaitu kata uslah, kemudian kata taubat, kemudian kata zikir, dan kata ridha. Setiap empat kata ini disampaikan dalam 6 pengajian. Tentang uslah sudah selesai 6 pengajian, dan sekarang ini masih lagi tentang taubat. Dan pada pagi hari ini adalah pengajian yang kelima tentang taubat, yaitu judulnya menjadikan malam, khususnya sepertiga malam yang terakhir, sebagai waktu yang terbaik untuk bertobat. Menjadikan malam sebagai waktu yang terbaik untuk bertobat. Sebelum ini pada pengajian yang pertama tentang taubat, pengertian taubat. Pada pengajian yang kedua, bertaubat untuk mendapatkan kebaikan dan kelebihan. Pada pengajian yang ketiga, bagaimana bertaubat dengan benar, dengan tepat. Pada pengajian yang keempat, bagaimana meninggikan nilai taubat. Ini pada hari Senin yang lalu, minggu lalu. Dan sekarang yang kelima adalah menjadikan malam, khususnya sepertiga malam yang terakhir, sebagai waktu yang terbaik untuk bertaubat. Ada 2 ayat. Yang pertama di dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-17. Dan yang kedua di dalam surah Al-Zariyat, ayat yang ke-16. Surah Ali Imran ayat 17, surah Al-Zariyat ayat yang ke-16. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan untuk mereka surga adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang jujur, wal-qanitin, orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, wal-munfiqin, dan orang-orang yang menginfakkan harta. Kemudian terakhir, wal-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Nah, yang bertaubat yaitu yang meminta ampun di waktu sahur. Namun apabila kita lihat di surah Al-Zariyat ayat yang ke-16, wa bil ashar, dan pada waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka memohon ampun. Apa bedanya? Bedanya adalah di surah Ali Imran orangnya disebut dahulu. Orangnya, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Di surah Al-Zariyat waktunya disebut dahulu, baru orangnya. Wa bil ashar,
seperti surah Al-Zariyat, waktu sahur aja dulu, baru orang yang bertaubat, orang yang meminta ampun. Oleh karena ada dua bentuk penyampaian seperti ini, maka ini dikaji melalui satu ilmu Al-Quran, yaitu ilmu at-taqdim wa ta'khir. Di salah satu dari ilmu Al-Quran itu adalah melihat mana yang disebut dahulu, mana yang disebut kemudian. Kaedahnya adalah, ini orang itu tafsir, kaedah tafsir. Apabila Allah menyebut lebih dahulu sesuatu itu, bermakna yang disebut lebih dahulu itu adalah yang penting untuk diperhatikan. Umpamanya zakat, kepada siapa diberikan? Kepada asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa 8 asnaf. Siapa yang disebut lebih dahulu? Al-fuqara. Nah, berarti yang fuqara ini mesti lebih diperhatikan untuk diberikan zakat kepada mereka. Setelah itu siapa lagi? Orang-orang miskin. Setelah itu siapa lagi? Dan seterusnya. Begitu juga dalam ayat ini. Di dalam ayat ini, di surah Ali Imran, orang yang minta ampun itu disebut dulu. Orang yang bertaubat itu disebut. Apa sebab? Sebab di dalam ayat ini Allah menerangkan siapa saja orang yang dimasukkan ke dalam surga. Orang yang dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh, orang yang disebut orang-orang yang lebih dahulu, orang yang menginfakkan harta, orang yang bertaubat, memohon ampun di waktu sahur. Ini menerangkan tentang orang, karena memang konteks ayatnya menerangkan siapa mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Tetapi dalam surah Al-Zariyat Allah ingin menerangkan tentang orang yang dimasukkan ke dalam surga itu. Orang yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang yang minta ampun. Minta ampun sepanjang waktu, tetapi lebih khusus meminta ampun di waktu yang istimewa. Waktu istimewa untuk meminta ampun adalah sepertiga malam yang terakhir, yang disebut juga sebagai waktu sahur. Wakil ashar, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun, bertaubat. Oleh karena disebut waktu sahur terlebih dahulu, yaitu malam hari, sepertiga malam yang terakhir, maka penyebutan waktu terlebih dahulu barulah orang yang minta ampun itu disebut. Bermakna dalam penyebutannya ini didahulukan karena penting untuk diperhatikan. Seperti mana pentingnya memperhatikan waktu sahur ini bisa kita lihat melalui ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang keutamaan pada waktu malam, khususnya sepertiga malam yang terakhir. Banyak sekali ayat Al-Quran. Wa minal lail, dan dari waktu malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu, nafilatan lak, sebagai satu kesempurnaan bagimu. Asa ayat ma'afaka rabbuka maqamam mahmuda, supaya atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanmu di kedudukan yang mulia. Bertahajud malam, khususnya di sepertiga malam yang terakhir, itu adalah waktu yang istimewa, dan bahasanya pun istimewa, yaitu dibangkitkan di kedudukan yang mulia. Ada lagi umpamanya dalam surah Al-Muzammil. Al-Muzammil, orang yang tersebut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Kemudian diterangkan, inna nashi'atal laili hiya
asyaddu waqa'u wa aqwa qila. Sesungguhnya waktu malam itu adalah waktu yang sangat sesuai untuk memberikan sentuhan bagi hati kita, sehingga kokoh setiap kata yang kita keluarkan ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi ketika kita bertaubat memohon ampun. Maka di waktu sepertiga malam yang terakhir kemudian kita bertaubat, maka kata-kata taubat itu adalah kata-kata yang sungguh-sungguh datang dari hati dan memberikan pengaruh kepada jiwa kita, mendapatkan kehusuan. Lebih ikhlas karena jauh dari pandangan orang banyak, dan ketika itu adalah lebih sempurna ibadah taubat kita itu, dan lebih berharap kita dalam meminta ampunan dari Allah, maka lebih dekat kepada penerimaan taubat Allah Subhanahu wa taala, segera memberikan ampunan dan menerima taubat. Jadi malam itu mestilah diperhatikan sebagai waktu yang paling sesuai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita kokohkan lagi dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya apabila sudah sampai sepertiga malam yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia kullal lailatin ila sama'id dunia, setiap malam, kullal lailatin, setiap malam ke langit dunia. Kalau disebut langit dunia berarti langit itu berapa lapis ini? 7 lapis. Tusabbahu lahu samawati sab'u, as-sab'u 7 lapis langit. Nah, Allah turun ke lapisan langit yang pertama, yaitu lapisan langit dunia ini. Hingga yaqta, yaitu ketika tersisa sulusul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau malam itu dibagi 3, kalau malam itu 12 jam, kita katakan 12 jam siang, 12 jam malam. 12 jam malam kita bagi 3. 12 bagi 3 4. Jadi 4 jam terakhir. 4 jam terakhir. Kalau 4 jam terakhir, kalau subuh kita pukul 5, jam berapa menit? Nah, jam 1. Jam 1. Dari jam 1 itu sampai jam 5, itu 4 jam terakhir. Itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia, kemudian berfirman, fayaqul, may yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan doanya itu. Itu yang pertama. Ada 3 bermakna. Yang kedua, may yas'aluni fa u'tihi. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan yang ketiga ini yang berkaitan dengan judul kita, yaitu may yastaghfiruni. Siapa yang minta ampun kepadaku, fa'aghfirulah, aku akan memberikan ampunan kepadanya. Jadi kita melalui judul yang kelima ini, yaitu menjadikan malam, khususnya sepertiga malam yang terakhir, sebagai waktu yang terbaik untuk bertaubat kepada Allah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, kemudian berfirman, "Adakah yang minta ampun kepadaku? Aku akan ampun." Kemudian di dalam bertaubat kita mengucapkan kata-kata taubat, wa atubu ilaihi, atau boleh juga mengucapkan kata mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Memohon ampun ini adalah juga kalimat bertaubat. Ya, mohon ampun juga kalimat bertaubat. Dari mana kita
dari perkataan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam melakukan kesalahan. Ini bisa kita jumpai di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Nabi Adam menerima beberapa kata dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perkataan taubat. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin. Nabi Adam menerima beberapa kata dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata-kata taubat. Fataba alaihi. Nabi Adam mengucapkannya, maka Allah menerima taubat dari Adam. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dari Maha Penyayang. Nah, perkataan taubat yang diajarkan kepada Nabi Adam itu adalah qala. Mereka berdua berkata. Siapa yang berdua? Nabi Adam dan Hawa. Karena kedua-duanya bersama mendekati pohon yang dilarang. Kedua-duanya berkata, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, telah menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana, di sini ada kata mohon ampun. Wa in lam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ada kata taubat di sini, tetapi mohon ampun itu sudah termasuk bertaubat kepada Allah. Jadi apabila kita kaitkan dengan ayat tadi, yaitu wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur, termasuk orang yang bertaubat kepada Allah, yaitu dengan memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Dan di surah Al-Dariyat waktu sahur disebut terlebih dahulu menerangkan tentang pentingnya waktu tersebut sebagai waktu untuk bertaubat kepada Allah. Wabil ashar, dan pada waktu sahur mereka itu yastaghfirun, memohon ampun. Satu lagi. Ketika disebut wal mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfirin, siapa yang belajar bahasa Arab maka akan mengetahui al-mustaghfirin ini isim fa'il. Al-mustaghfirin, orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Dalam surah Al-Dariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Yastaghfirun. Berarti yastaghfirun bukan isim ini. Apa ini? Ini fi'il. Di sini isim mengikat orang-orang yang minta ampun. Di sini fi'il mengerjakan perbuatan ampun. Nah, di sini mengerjakan perbuatan ampun, perbuatan. Di sini orangnya orang-orang yang minta ampun. Maka ulama tafsir memberikan penjelasan lagi. Di sini disebut orangnya karena menerangkan mereka ini adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan minta ampun. Orangnya senantiasa melakukan perbuatan meminta ampun kepada Allah. Tapi yang menjadi perhatian kita yang ini berkaitan dengan judul. Pada waktu sahur, mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan meminta ampun. Berarti apabila disebut orang yang adalah orang yang selalu minta ampun di sepanjang waktu dia minta ampun, kemudian ketika di sini disebut pada waktu sahur, berarti pada waktu sahur mereka yang lebih memperhebat dalam melakukan taubat. Jadi kalau di siang hari mungkin tak seberapa banyaknya mengulang-ulang kata taubat, tetapi ketika di sepertiga malam yang terakhir berkali-kali, berulang kali mengulangi kata taubat. Maka dengan sepenuh hati, bahkan sampai menangis terisak-isak, khusyuk meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan ini diterangkan oleh ayat yang menggunakan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu yang
sudah tidak ingat siapa lagi, karena ia tenggelam di dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu yang terbaik di dalam meminta ampun. Siapa yang pernah mengamalkan yang dahulu? Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi pelajaran pula oleh para sahabat. Salah seorang sahabat Nabi yang mengamalkannya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pernah mengamalkannya ini disebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Yusuf ayat yang ke-97 dan 98. Anak-anak Nabi Yakub telah melakukan kesalahan terhadap ayah dan terhadap Nabi Yakub. Apa kesalahan mereka? Menipu ayahanda mereka dan membawa ayahanda mereka menjadi penderita bertahun-tahun lamanya. Penipuan apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka perbuat? Mereka menipu ayahanda mereka. Kononnya Nabi Yusuf alaihissalam, adik mereka telah dimakan oleh serigala. Diambil baju Nabi Yusuf, dibawa pulang, dilumuri dengan darah serigala. Kononnya telah dimakan oleh serigala. Padahal diletakkan di perigi, di sumur, kemudian diambil oleh kafilah yang lalu, dibawa ke Mesir, dijual ke penguasa negeri Mesir. Akhirnya terpisah Nabi Yusuf dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini pula sangat cinta, sangat suka kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena perilaku yang baik, beradab, bersopan santun, cerdas, dan ada tanda-tanda akan diangkat menjadi nabi. Karena Nabi Yusuf pernah bermimpi 11 bintang di langit bersujud kepadanya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Aku melihat dalam mimpiku wahai ayahanda. Ceritakan mimpi itu kepada ayahanda Nabi Yakub. Ketika itu Nabi Yusuf masih kecil. Aku melihat ada 11 bintang. Semuanya bersujud kepadaku. Apa tanda ini wahai ayahanda? Maka Nabi Yakub katakan cerita sama-sama. Nabi Yakub tahu ini tanda anakku ini nanti akan menjadi seorang nabi. Maka pertama-tama cinta Nabi Yakub. Tapi anak yang dicintai itu pula telah ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, sehingga terpisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub menangis, sedih, kemudian mengatakan sedihnya kepada Allah. Ashku basi wa huzni ilallah. Aku laporkan penderitaanku ini dan kesedihanku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menderita dan terpisah dari anak yang dicintai. Oh, berarti setiap hari menanggung derita, setiap hari menanggung derita. Kemudian pada akhirnya si anak-anak ini jadi mengakui kesalahan mereka, karena Allah mempertemukan kembali Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah dipertemukan, ketahuanlah bahwasanya anak-anak ini tadi menipu. Maka anak-anak yang menipu ini meminta ampun, memohon maaf kepada ayah-andanya. Tolonglah berikan ampunan kepada kami, maafkan kesalahan kami. Sudah bertahun-tahun bersalah, sekarang minta maaf. Kalau kita bertahun-tahun orang lain bersalah kepada kita, kemudian minta maaf, kita maafkan. Ini kesalahan besar ini, menipu orang tua dan membuat orang tua menderita. Si anak ini pula segera meminta maaf dan dia pun sebagai orang tua memaafkan. Kemudian ini ada yang lebih menarik karena berkaitan dengan kita. Aku maafkan, aku akan meminta kepada Allah ampunan supaya dosa-dosa aku diampuni. Tetapi aku akan akhirkan meminta itu nanti pada waktu malam. Berarti pada waktu berbicara itu kapan? Siang. Dan dia pada waktu malam. Ku tangguhkan, ku akhirkan ke waktu malam. Dan di waktu malam itu nanti aku minta ampun, karena malam itu adalah waktu
yang sangat terpilih, yang sangat istimewa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surah Yusuf ayat 97 dan 98. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayahanda kami, istaghfir lana dzunubana, maafkanlah kami, ampunilah kami atas dosa-dosa kami selama ini. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ini memang orang yang bersalah. Tentang kesalahan. Karena dulu mengatakan Nabi Yusuf maka segala makanya Nabi Yusuf masih ada. Dan dipertemukan kembali dengan saudaranya ayahandanya. Qala, maka berkatalah Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah Tuhanku untukmu. Saufa, kata saufa ini akan bermakna, kalau disebut akan, pada waktu itu sudah minta ampun? Belum. Kapan? Diakhirkan waktunya. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan arja'ahum ila waqtis sahar, yaitu menangguhkan minta ampun itu ke waktu sahur. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Al-Baghawi pula dalam tafsir beliau menyebutkan kebanyakan ulama menerangkan bahwasanya Nabi Yakub itu meminta ampun kepada Allah untuk anak-anaknya adalah pada waktu sahur. Berarti menerangkan waktu sahur adalah waktu yang paling sesuai, yang paling utama. Bukan bermakna di waktu lain tidak. Di waktu lain tidak juga. Tetapi di waktu sahur adalah yang lebih istimewa, diperuntukkan untuk meminta ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab jalan ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid, Umar bin Khattab mendengar ada orang yang bermunajat kepada Allah. Berarti munajatnya suaranya keras juga berarti, karena sampai terdengar di jalan. Terdengar oleh Umar. Bunyi munajat itu adalah Allahumma da'awtani fa'ajabtu. Ya Allah, Engkau telah memanggilku, aku jawab. Ini bunyi munajatnya orang yang terdengar oleh Umar bin Khattab itu. Maka dicari siapa yang munajatnya. Ada lagi, wa amartani fa'ata'tu. Engkau perintahkan aku, ya Allah, aku laksanakan perintahmu. Kemudian yang ketiga ini, munajat yang ketiga ini berkaitan dengan dosa. Wahada saharu faghfirli. Ini waktu sahur ya Allah. Berarti Umar ini sudah pergi ke masjid pada waktu sahur. Belum lagi azan sudah ke masjid. Pada waktu sahur di sepertiga malam yang terakhir. Dalam perjalanan menuju masjid terdengar ada orang bertanya, ini waktu sahur ya Allah, ampunilah aku. Ini siapa yang bermunajat ini? Dicari tahu sumber suara ini. Dapat rupanya yang bermunajat itu adalah Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan dari ini. Maka Umar bin Khattab itu penasaran. Kenapa menggunakan kata wahada sahar, ini waktu sahur? Bermakna menerangkan tentang keistimewaan waktu malam sampai 3 malam yang lain. Ini waktu sahur. Alhamdulillah aku ya Allah. Umar bertanya, ya sahabatku, mengapa engkau bermunajat dengan perkataan seperti ini? Apa jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Jawaban beliau adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf tentang Nabi Yakub alaihi salam, yaitu saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia adalah waktu yang dipilih oleh Nabi Yakub. Waktu sahur adalah waktu yang dipilih oleh Nabi Yakub untuk memohon ampun kepada Allah
jejak Nabi Yakub alaihi salam. Dan kita pula apabila mengikuti jejak Nabi Yakub alaihi salam, waktu yang paling pertama untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun adalah sepertiga malam yang terakhir, penghapusan dosa. Ketika itu Allah turun ke langit dunia, dan alangkah bahagia apabila dosa itu terhapus. Andai kita bahagia apabila hutang kita dihapus, maka sebenarnya kita lebih bahagia apabila dosa kita terhapus. Apa sebab? Sebab apabila dosa itu terhapus, selamatlah dari api neraka. Karena apabila ada dosa sekecil apapun dosa, terhalang untuk masuk surga dan akan disisa terlebih dahulu di dalam api neraka. Orang yang selamat, orang yang beruntung adalah orang yang bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, ketika kematian adalah bertemu dalam keadaan hati yang bersih suci karena terhapus dari sekalian dosa. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat, orang yang beruntung adalah orang yang dapat bertemu dengan Allah ketika kematiannya dalam keadaan hati yang suci bersih. Waktu yang sesuai untuk membersihkan hati sehingga kembali bersih suci dengan bertaubat kepada Allah, waktunya adalah sepertiga malam yang terakhir. Inilah pengajian yang kelima. Tinggal satu lagi pengajian tentang bertaubat, yaitu tempat yang paling sesuai pula untuk bertaubat. Kalau dari waktu, pengajian kata-kata adalah tempat bulan. Di mana tempat yang paling sesuai, yang paling utama untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah kita akan sampaikan dalam pengajian yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la